Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Octavia. Saya adalah mahasiswa dari program pertukaran mahasiswa merdeka yang diterima di Universitas Muhammadiyah Kupang. Lalu pada kesempatan kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan yang diajukan oleh dosen pengampu dari mata kuliah manajemen sekolah terkait ujian akhir semester. Beberapa jawaban yang telah saya kumpulkan diantaranya, untuk yang pertama, mengenai pendidikan yang memiliki peran penting dalam peningkatan kualitas sumber daya manusia di Indonesia. Nah, tentunya dalam perjalanannya itu akan selalu ada tantangan yang harus dihadapi. Nah, di sini ada beberapa tantangan yang akan saya jelaskan, tantangan besar yang akan dihadapi oleh pendidikan Indonesia saat ini. Di antaranya yang pertama mengenai angka putus sekolah, di mana masalah angka putus sekolah ini disebabkan oleh banyaknya siswa yang belum menyelesaikan pendidikan di wajib belajar 12 tahun, namun mereka sudah terjun ke lapangan kerja tanpa memiliki bekal keterampilan gitu. Yang kedua adalah tantangan dari kemajuan teknologi, di mana saat ini sudah banyak pekerjaan atau lapangan pekerjaan baru yang kemudian digantikan oleh robot, atau banyak juga pekerjaan-pekerjaan yang kemudian hilang. Lalu selanjutnya mengenai bonus demografi, di mana Indonesia akan mengalami masa di mana akan terjadi besarnya populasi masyarakat yang produktif. Nah, jika tidak betul-betul dalam memanfaatkan, maka hal ini bisa menjadi bumerang bagi Indonesia sendiri. Lalu selanjutnya mengenai kekerasan seksual, seperti apa yang kita tahu bahwa akhir-akhir ini banyak dan marak sekali kekerasan-kekerasan seksual yang terjadi di dunia pendidikan, seperti apa yang diberitakan oleh televisi seperti itu. Lalu yang terakhir adalah pasca pandemi atau setelah pandemi, di mana Indonesia telah mengalami masa pandemi kurang lebih 2 tahun, di mana saat ini setelah memasuki pasca pandemi, banyak sistem pendidikan yang harus dirancang ulang agar pembelajaran bisa tetap dilakukan dengan memperhatikan hal-hal yang menjadi perhatian gitu, baik seperti protokol kesehatan dan yang lain-lain. Lalu untuk pertanyaan yang kedua mengenai kurikulum. Di sini kurikulum diartikan sebagai suatu program pendidikan yang disediakan oleh suatu lembaga pendidikan, di mana isinya ini adalah rancangan pelajaran yang akan diberikan kepada peserta didik. Nah, pendapat saya mengenai perubahan kurikulum di Indonesia adalah sangat tidak jelas, di mana di sini kurikulum di Indonesia ini kurang lebihnya sudah banyak ternodai oleh kepentingan-kepentingan politik, dan juga dalam penerapannya terkesan kurikulum di Indonesia ini mendadak dan juga memaksakan tanpa melihat kenyataan yang ada di lapangan, apakah pendidiknya kesulitan, apakah peserta didiknya kesulitan, seperti itu. Lalu jika ditanya apakah saya terima dengan adanya perubahan kurikulum, tentu saya sangat menerima, karena dengan adanya perubahan itu artinya ada perkembangan gitu, dimana ketika terjadi suatu perubahan artinya suatu sistem sudah tidak sesuai untuk digunakan, maka dari itu harus ada yang dirubah. Makanya itu adalah suatu tanda dari perkembangan gitu dalam pendidikan. Namun baiknya ketika diadakannya suatu perubahan itu disosialisasikan terlebih dahulu dengan baik dan juga jangan mendadak, sehingga akan lebih memperlihatkan kesiapan dari para pendidik dan juga peserta didik sebagai tujuan dari kurikulum itu sendiri. Lalu saya diminta untuk menjelaskan 5 kompetensi minimal dari kepala sekolah yang dijelaskan pada Permendiknas nomor 13 tahun 2017. 5 kompetensi tersebut diantaranya yang pertama adalah kompetensi kepribadian, di mana seorang kepala sekolah menurut Permendiknas nomor 13 tahun 2007 pada dimensi kepribadian mengungkapkan bahwa seorang kepala sekolah harus pertama berakhlak mulia, dan juga dalam konteks ini adalah mengembangkan budaya dan juga tradisi akhlak mulia, dan juga dapat menjadi teladan akhlak mulia bagi orang-orang di sekolah gitu. Lalu selanjutnya, kepala sekolah harus memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin,
Kepala sekolah harus memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri sebagai kepala sekolah. Lalu selanjutnya, kepala sekolah harus bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi atau tupoksi. Lalu, kepala sekolah harus mampu mengendalikan diri dalam menghadapi masalah juga dalam pekerjaan sebagai kepala sekolah. Lalu harus memiliki bakat dan minat dari jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Kompetensi yang kedua yaitu kompetensi manajerial, di mana kepala sekolah di sini harus mampu menyusun perencanaan sekolah untuk berbagai tingkatan perencanaan, mengembangkan organisasi sekolah sesuai dengan kebutuhan, memimpin sekolah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah secara optimal, lalu mengelola perubahan dan juga pengembangan dari sekolah menuju organisasi pembelajar yang efektif, menciptakan budaya dan juga iklim sekolah yang kondusif dan juga inovatif bagi pembelajaran peserta didik, mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, mengelola sarana dan prasarana sekolah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar, dan juga pembiayaan sekolah. Lalu mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru dan penempatan dan juga pengembangan kapasitas dari peserta didik. Mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional. Mengelola keuangan sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan, dan juga efisien. Lalu mengelola ketatausahaan sekolah dalam rangka mendukung pencapaian tujuan sekolah. Mengelola unit layanan sekolah khusus dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan juga kegiatan peserta didik di sekolah. Mengelola sistem informasi sekolah dalam mendukung penyusunan program dan juga pengambilan keputusan. Lalu memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan juga manajemen sekolah. Dan yang terakhir, melakukan monitoring, evaluasi, dan juga pelaporan atas pelaksanaan program kegiatan di sekolah dengan prosedur yang tepat, juga dapat merencanakan tindak lanjutnya. Kompetensi yang ketiga adalah kompetensi kewirausahaan, di mana kepala sekolah harus mampu menciptakan inovasi yang berguna bagi pengembangan sekolah, harus mampu bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah sebagai organisasi pembelajar yang efektif, memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah. Lalu kepala sekolah harus pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah. Dan yang terakhir, memiliki naluri kewirausahaan atau entrepreneurship dalam mengelola kegiatan produksi atau jasa sekolah sebagai sumber belajar dari peserta didik. Selanjutnya adalah kompetensi supervisi, di mana kompetensi supervisi ini kepala sekolah harus dapat merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan dari profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat, lalu menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan dari profesionalisme guru. Nah, supervisi yang harus dilaksanakan oleh kepala sekolah kepada guru ini adalah supervisi pengajaran, di mana yang perlu diarahkan adalah pada upaya-upaya yang sifatnya itu memberikan kesempatan pada guru untuk dapat berkembang secara profesional. Nah, proses belajar mengajar perlu dilakukan supervisi karena yang pertama untuk dapat meningkatkan kualitas pembelajaran di kelas, yang kedua untuk dapat memadukan perbaikan pengajaran secara relatif menjadi lebih sempurna dan mantap, yang berarti itu dapat memberikan dukungan langsung kepada guru dalam rangka mencapai tingkat kompetensi yang disyaratkan. Lalu yang terakhir adalah meningkatkan kualitas dari dan kemampuan dari guru itu sendiri. Lalu yang terakhir adalah kompetensi sosial, di mana kepala sekolah harus mampu bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah, berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, lalu memiliki kepekaan sosial terhadap orang lain atau kelompok lain, dan memiliki kompetensi sosial dalam kemampuan berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien baik dengan peserta didik, guru, orang tua wali, dan juga masyarakat sekitar, sehingga seseorang yang memiliki kompetensi sosial akan terlihat menarik dan empati, kolaboratif, suka menolong, menjadi panutan, dan masih banyak lagi juga. Yang terakhir,
Kompetensi sosial ini menjadi sangat penting bagi kepala sekolah karena dalam menjalankan tugasnya, kepala sekolah ini harus terampil bekerja sama dengan orang lain dengan prinsip saling menguntungkan dan memberi manfaat bagi sekolah, mampu berpartisipasi dalam kegiatan sosial di masyarakat, lalu memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain. Lalu pertanyaan selanjutnya mengenai model sekolah yang efektif juga menjadi harapan peserta didik di abad 21. Seperti kita tahu bahwa abad 21 adalah abad yang mencerminkan tentang digitalisasi, di mana pertumbuhan anak-anak pada era digital ini dan juga tuntutan dunia kerja di masa depan akan sangat berbeda dengan yang ada sekarang. Maka sekolah di abad 21 harus menyertakan dan memperhitungkan keahlian-keahlian yang ada di abad 21 dalam kurikulumnya demi memenuhi harapan dan juga kebutuhan para siswa di era digital ini gitu. Nah, secara umum, keahlian yang harus dikuasai dan dimiliki oleh siswa di era digital adalah keahlian di bidang informasi dan juga komunikasi, keahlian berpikir dan memecahkan masalah, keahlian interpersonal dan pengarahan diri atau self-directional. Nah, keahlian-keahlian tersebut sejatinya telah tercakup dalam kurikulum standar dunia pendidikan saat ini. Namun dalam abad 21, keahlian-keahlian ini akan semakin jauh berkembang dan meluas dari yang ada di masa lalu. Materi pembelajaran yang diajarkan pada abad 21 perlu dilengkapi dengan contoh-contoh yang relevan dari dunia abad 21, di mana siswa harus mampu melihat keterkaitan antara apa yang mereka pelajari dengan kenyataan yang ada di lapangan atau yang mereka lihat pada lingkungan di sekitar mereka. Siswa harus mampu mendapatkan dan menggunakan perangkat atau piranti-piranti yang mereka perlukan untuk dapat menggambarkan lingkungan pekerjaan yang nyata agar mereka mendapatkan keahlian-keahlian yang diperlukan pada level tinggi yang sebagaimana diharapkan untuk menghadapi tantangan di abad 21. Nah, untuk itu maka sekolah di abad 21 harus mengintegrasikan teknologi di mana penggunaan laptop, notebook, iPad, smartboard, termasuk juga internet, ada dalam seluruh proses pembelajaran. Sekolah abad 21 ini harus menyediakan suatu lingkungan pembelajaran yang dapat memungkinkan siswa untuk mengembangkan sikap ingin tahunya, mengajarkan keterampilan-keterampilan bermanfaat untuk kehidupan siswa di masa depan, dan memungkinkan mereka untuk mempraktikkan kemampuan bekerja secara kolaboratif di dalam tim, untuk mencari tahu, memecahkan masalah, membuat dan mengkomunikasikan hasil pekerjaan mereka melalui wadah dan bentuk yang paling sesuai dengan kondisi dan kapasitas anak abad 21 yang digital based. Pertanyaan terakhir mengenai pengertian supervisi pendidikan menurut beberapa ahli. Menurut Kimball Willis, beliau memberikan pengertian supervisi pendidikan sebagai kegiatan supervisor dalam kaitannya dengan hubungan antar manusia dan juga manusia lain yang bekerja dengan semua orang dalam lingkungan pendidikan yang ada. Lalu ada Kimberly yang menyatakan bahwa supervisi adalah bantuan dalam perkembangan proses belajar mengajar yang baik serta menjelaskan teknik pelayanan dengan tujuan utama mempelajari dan memperbaiki secara bersama-sama faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan juga perkembangan dari pembelajaran. Lalu ada Boardman yang menjelaskan bahwa supervisi pendidikan adalah suatu usaha untuk mendorong, mengkoordinasikan dan juga membimbing perkembangan dari seorang guru, baik usaha tersebut secara seorang, kelompok yang sehingga guru dapat pengertian yang lebih baik dan juga efektif. Yang terakhir menurut Mulyasa bahwa supervisi ini sesungguhnya dilaksanakan oleh kepala sekolah yang berperan sebagai supervisor. Tetapi dalam sistem organisasi modern diperlukan supervisor yang khusus dan juga lebih independen dan dapat meningkatkan objektivitas dalam pembinaan dan pelaksanaan tugas. Dapat saya simpulkan bahwa supervisi ini adalah suatu kegiatan pengawasan yang sifatnya itu lebih humanis atau manusiawi, di mana kegiatan supervisi ini diarahkan bukan untuk mencari kesalahan, tapi lebih banyak mengandung pada unsur pembinaan agar kondisi sekolah atau pekerjaan yang sedang digeluti ini dapat diketahui kekurangannya, tapi bukan semata-mata hanya ingin tahu kesalahan dan
Tujuannya adalah untuk dapat diberitahu bagian mana yang sebetulnya harus diperbaiki. Lalu ada 5 tujuan dari supervisi pendidikan secara operasional, di mana yang pertama dapat membantu guru untuk lebih memahami tujuan sebenarnya dari pendidikan dan juga peranan sekolah untuk mencapai tujuan tersebut. Yang kedua, dapat membantu guru-guru untuk dapat lebih menyadari dan memahami kebutuhan-kebutuhan dan juga kesulitan-kesulitan murid untuk menolong mereka mengatasinya gitu. Yang ketiga, memperbesar kesanggupan guru untuk melengkapi dan mempersiapkan murid-murid menjadi masyarakat yang efektif. Lalu membantu guru mengadakan diagnosa secara kritis pada aktivitas-aktivitas serta kesulitan-kesulitan mengajar dari murid-muridnya dan juga menolong mereka untuk merencanakan suatu perbaikan. Lalu membantu guru-guru untuk dapat menilai aktivitas-aktivitas dalam rangka tujuan perkembangan anak didik. Selanjutnya ada prinsip-prinsip dari supervisi pendidikan, di mana secara sederhana prinsip ini ada beberapa. Yang pertama, supervisi ini hendaknya memberikan rasa aman pada pihak yang disupervisi atau pada sekolah. Lalu supervisi ini hendaknya bersifat konstruktif dan juga kreatif, jadi tidak membosankan gitu ya. Lalu yang ketiga, supervisi ini hendaknya realistis didasarkan pada keadaan dan juga kenyataan yang ada di lapangan sebenarnya. Lalu kegiatan supervisi hendaknya terlaksana dengan sederhana. Lalu dalam pelaksanaan supervisi hendaknya terjalin hubungan profesional dan bukan didasarkan pada hubungan pribadi. Dan supervisi hendaknya didasarkan pada kemampuan, kesanggupan, kondisi dan juga sikap dari pihak yang disupervisi. Dan supervisi harus menolong guru agar senantiasa tumbuh sendiri dan tidak tergantung pada kepala sekolah. Lalu ada beberapa pendapat lain di mana supervisi ini bersifat memberikan bimbingan dan memberikan bantuan kepada guru dan juga staf sekolah untuk dapat mengatasi masalah dan mengatasi kesulitan dan bukan untuk mencari kesalahan. Yang kedua, pemberian bantuan dan bimbingan dilakukan secara langsung, artinya bahwa pihak yang mendapat bantuan dan bimbingan tersebut tanpa dipaksa atau terbuka hatinya untuk merasa sendiri dan sepadan dengan kemampuan dirinya gitu. Dan kegiatan supervisi ini sebaiknya dilakukan secara berkala, misalnya 3 bulan sekali, bukan menurut minat dan kesempatan yang dimiliki oleh supervisor. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan terkait jawaban-jawaban pertanyaan ujian akhir semester. Semoga apa yang saya sampaikan bisa menjawab dan tepat pada pertanyaan yang disampaikan. Mohon maaf untuk kekurangan, dan semua sumber yang saya pelajari itu saya konstruksi lagi, saya pelajari lagi seperti itu. Terima kasih atas waktunya untuk menonton video ini. Sampai jumpa, salam sehat untuk semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.